Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nanang Diana SPD MPD. Saya dari STKIP Taman Siswa Bima Nusa Tenggara Barat. Baik, izin saya akan mempresentasikan PKM saya yang berjudul Meningkatkan IQ Adversity Quotient pada pekerja migran Indonesia. Adversity quotient merupakan suatu bentuk kecerdasan yang melatar belakangi kesuksesan seseorang dalam menghadapi sebuah tantangan di saat terjadi kesulitan atau kegagalan. Semua orang pasti ingin sukses dalam hidupnya. Akan tetapi, banyak tidak menyadari bahwa kemampuan meraih kesuksesan atau keberhasilan sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal ini terkait dengan kekuatan kepribadian, kemampuan masing-masing dalam merespon dan menghadapi hidup. Menurut Storrs, bahwa kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupan terutama ditentukan oleh tingkat adversity quotient, di mana adversity quotient di sini terwujud dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Yang kedua, suatu ukuran untuk mengetahui respon seseorang terhadap kesulitan. Yang ketiga adalah serangkaian alat untuk memperbaiki respon seseorang terhadap kesulitan. Nah, berdasarkan ketiga hal ini, adversity quotient di sini adalah suatu kemampuan individu untuk bertahan dalam menghadapi segala macam kesulitan, sampai menemukan jalan keluar, dapat memecahkan berbagai permasalahan, dapat mereduksi hambatan dan rintangan yang terjadi dengan mengubah cara berpikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut. Kemudian kategori adversity quotient di sini. Di dalam merespon suatu kesulitan ada 3 kelompok tipe manusia dari tingkat kemampuannya. Yang pertama adalah quitters, yang kedua champers, yang ketiga climbers. Nah, kategori yang pertama quitters di sini adalah ciri-cirinya diantaranya yaitu dia lebih memilih keluar dan menghindari kewajiban serta mundur dan berhenti. Kemudian menolak kesempatan yang diberikan lingkungan, merenung, murung, sinis, dan mudah menyalahkan orang lain, serta membenci orang-orang yang lebih maju dan berkembang. Kemudian sering menggunakan kata-kata yang membatasi diri seperti tidak dapat, tidak mau, mustahil, tidak mungkin, saya tidak mau, dan sebagainya. Tipe quitters ini cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologi saja dan cenderung di sini adalah pasif, memilih untuk keluar menghindari semua permasalahan. Selanjutnya bahkan dia lebih mundur dan berhenti dari permasalahan. Kemudian para quitters ini menolak menerima tawaran keberhasilan yang disertai dengan tantangan dan rintangan. Mereka lebih tidak suka dengan suatu tantangan dan rintangan. Nah, orang-orang seperti ini akan banyak kehilangan kesempatan yang berharga dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah champers di sini. Ciri-cirinya antara lain cukup senang dengan sesuatu yang telah diusahakannya, kemudian dapat melepaskan kesempatan untuk maju yang sebenarnya masih dapat dicapai, kemudian tidak mau mencari peluang dan lebih merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh. Kemudian lebih menyukai hal-hal yang tidak berisiko tinggi, karena bosan mereka menghindari cobaan. Kemudian biasa menggunakan kata-kata ini cukup bagus, kita hanya perlu sampai di sini, dan sebagainya. Nah,
Kelompok tipe Chambers di sini adalah juga tidak tinggi sih, di mana kapasitasnya untuk perubahan karena terdorong oleh ketakutan dan hanya mencari keamanan serta kenyamanannya saja. Chambers setidaknya telah melangkah dan menanggapi tantangan, tetapi dia setelah mencapai tahap tertentu, Chambers di sini berhenti meskipun masih ada yang seharusnya masih ada apa, kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Nah, kemudian eh, selanjutnya adalah tipe climbers. Di sini merupakan seorang pendaki. Di sini mereka selalu optimis. Dia lebih memilih dan memikir peluang-peluang yang akan terjadi, kemudian selalu siap menghadapi tantangan, percaya diri, memahami tujuan hidupnya, mereka tidak menyesali ketidakberhasilan, dan mereka pembelajar seumur hidup, bahkan dapat diandalkan untuk membuat suatu perubahan. Biasa menggunakan kata-kata selalu ada jalan, ayo kita kerjakan, sekarang saatnya untuk bertindak. Nah, climbers merupakan kelompok orang yang selalu berupaya mencapai puncak kebutuhan aktualisasi diri pada skala hierarki Maslow. Di mana climbers ini adalah tipe manusia yang berjuang seumur hidup, tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang datang. Climbers di sini tidak dikendalikan oleh lingkungan, tetapi dengan berbagai kreativitasnya, tipe ini berusaha mengendalikan lingkungan. Nah, climbers akan selalu memikirkan berbagai alternatif permasalahan dan menganggap kesulitan dan rintangan itu justru menjadi suatu peluang untuk lebih maju, serta berkembang dan mempelajari lebih banyak tentang kesulitan yang akan dihadapi atau kesulitan hidup. Nah, tipe ini akan selalu siap menghadapi berbagai rintangan dan menyukai tantangan yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan. Kemudian dalam dimensi adversity quotient adalah yang pertama adalah C, itu kontrol, di mana menjelaskan bagaimana seorang memiliki kendali dalam suatu masalah yang muncul. Kendali ini berkaitan dengan seberapa besar orang mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan sejauh mana individu merasakan bahwa kendali itu ikut berperan dalam peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Yang kedua adalah ownership dan original, di mana menjelaskan bagaimana seseorang memandang sumber masalah yang ada. Ownership, bagaimana seseorang mengakui akibat dari masalah yang timbul. Nah, orang dengan skor original ini asal usulnya rendah akan cenderung berpikir bahwa semua kesulitan atau permasalahan yang datang itu karena kesalahan, kecerobohan, atau kebodohan dirinya sendiri, serta membuat perasaan dan pikiran itu merusak semangatnya. Kemudian Rich, bagaimana masalah yang muncul dapat mempengaruhi segi-segi hidup yang lain dari orang tersebut. Rich itu di sini atau jangkauan menunjukkan kemampuan dalam melakukan penilaian tentang beban kerja yang menimbulkan stres. Kemudian semakin tinggi jangkauan seseorang, semakin besar kemungkinan dalam merespon kesulitan sebagai suatu yang spesifik dan terbatas. Nah, semakin efektif dalam menahan atau membantu jangkauan kesulitan, maka seseorang itu akan lebih berdaya dan
perasaannya itu putus asa atau kurang mampu membedakan hal-hal yang relevan dengan kesulitan. Kemudian endurance atau daya tahan. Bagaimana seorang itu memandang waktu berlangsungnya masalah yang muncul. Di sini berkaitan dengan persepsi seseorang akan lama atau tidaknya kesulitan akan berlangsung. Nah, daya tahan ini dapat menimbulkan penilaian tentang situasi yang baik dan buruk. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah meningkatkan adversity quotient di sini? Yang pertama adalah terapkan pola pikir positif. Di mana pola pikir positif ini yaitu ubah pandangan kita itu terhadap tantangan. Kemudian kita lihat kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dan fokus pada solusi daripada masalah. Temukan cara untuk mengatasi masalah atau hambatan daripada terfokus pada kesulitan. Kemudian yang kedua, berkembang dalam ketidakpastian. Di sini terbiasa dengan ketidakpastian adalah kunci. Nah, hadapi rasa tidak pasti dengan sikap terbuka dan refleksi. Kemudian latih diri kita itu untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah belajar dari kegagalan. Kita harus melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Evaluasi apa yang bisa kita perbaiki dan terapkan, perbaiki itu di masa yang akan datang. Kemudian bangun koneksi dan jaringan dukungan. Di sini membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional dan praktis ketika kita menghadapi kesulitan. Kemudian kelima, pengembangan keterampilan emosional. Di sini adalah latih keterampilan emosional seperti regulasi emosi dan kesadaran diri kita untuk mengelola stres dan tekanan dengan lebih baik. Kemudian keenam, persetujuan terhadap perubahan. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan kita, di mana jangan melawan perubahan itu, tetapi kita harus mencoba untuk memahami dan menyesuaikan diri kita. Kemudian yang ke-7, tetap fokus pada tujuan. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Fokus kita pada tujuan tersebut dapat membantu kita termotivasi dan mengatasi rintangan dan sepanjang jalan. Kemudian peningkatan resiliensi, di mana kemampuan untuk pulih dari kesulitan. Latih diri kita untuk pulih dengan cepat setelah mengalami kesulitan. Kemudian ke-9, belajar dari pengalaman orang lain. Kita harus bisa mengambil contoh dari orang-orang yang sudah berhasil mengatasi rintangan besar dalam hidup mereka. Kemudian kita pelajari kisah sukses mereka dan lihat apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian terakhir adalah terus belajar. Pertumbuhan pribadi dan pembelajaran kontinu dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Jangan berhenti belajar dan berkembang. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.